Selamat pagi teman-teman semuanya, viewers Beyond Education Podcast, dan kembali lagi bersama kami di Beyond Education Podcast yang seperti biasa tiap harinya, setiap minggunya, dan setiap saatnya kita akan selalu sharing-sharing dan kita selalu membagikan hal-hal yang bermanfaat mungkin mudah-mudahan untuk teman-teman viewers semuanya. Dan memang kita itu terkadang ya kalau misalnya membagikan sesuatu itu memang ada ininya, ada disebut namanya premiernya. Jadi premier itu bisa dilihat tuh di Beyond Education Podcast. Beberapa premier ke depan yang akan hadir itu podcast yang mana saja bisa dilihat listnya di sana. Dan mungkin yang kemarin sudah merequest pertanyaan itu sudah dijawab sebenarnya, tapi belum tayang aja. Jadi tunggu tayangnya saja ya premiernya. Dan pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillah, Pak Doni sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dan Agung sehat? Iya, alhamdulillah sehat Pak. Kemarin saya sempat ikutan nyoblos sih Pak. Nyoblos. Perasaan dia bukan warga Tangsel. Saya ikut-ikutan melihatnya doang gitu Pak. Lihat doang ya. Terus ya memang di situ wah seru-seru Pak pokoknya. Ada yang nemenin istri? Iya, nemenin istri. Kebetulan. Terus ketika penghitungannya saya ikut juga Pak. Oh gitu. Kan ada jatahnya. Ada. terus pas dibuka surat suaranya itu isinya bukan hanya coblosan saja, tapi pesan-pesan rakyat. Kok bisa? Jadi dia niat itu bukan buat niat nyoblos, tapi niat ngasih tahu teman-teman semuanya gitu. Oh gitu. Nggak tahu siapa itu, tapi idenya boleh juga ya. Tapi unik ya Pak ya, maksudnya hal-hal seperti itu sekarang kita bisa temukan Pak. Dan ini juga ada pertanyaan dari viewers nih. Oke. Hal-hal unik lainnya, karena kan di zaman sekarang itu dulu kan memang kita itu sering mengenal yang namanya seorang influencer Pak ya. Influencer itu jadi sesuatu hal yang dulu sih kita nggak pernah ngeh gitu kan. Influencer itu apa gitu kan. Terus YouTube juga nggak terlalu digandrungi kalau dulu ya, karena kan mahal kuotanya dan kawan-kawan gitu kan. Nah, tapi pertanyaan dari viewers ini menarik Pak. Seperti halnya tadi kotak suara yang tadi menarik ya. Jadi bagaimana sih, karena influencer ini sekarang sudah menjadi profesi ya Pak ya? Iya. Katanya sih gitu. Di zaman sekarang itu ada profesi. Ada bayarannya. Betul, ada sesuatu timbal baliknya, terus keuntungannya, terus endorse yang kayak gitu-gitu dengan bermanfaat. Nah, pertanyaan simpel sih dari viewers ini yang menanyakan, itu teman saya juga. Bagaimana sih menjadi influencer yang baik? Oke. Gitu aja sih, bagaimana menjadi influencer yang baik? Influencer yang baik. Iya, dan influencer itu harus kemana goalsnya itu? Tujuannya itu harus apa gitu? Oke. Apakah harus mencari nafkah di situ atau kita harus seperti apa? Nah, ini seperti apa Pak kira-kira Pak influencer itu Pak? Oke, baik. Ini pertanyaan yang menarik ya. Bagaimana caranya menjadi seorang influencer? Kalau menurut saya pribadi, menjadi seorang influencer, kita harus mengetahui apa hal yang dari diri kita memiliki sisi kebermanfaatan untuk kita bagi kepada masyarakat. Jadi kita harus tahu dulu hal. Ini maksudnya sisi bermanfaat itu potensi atau apa Pak? Kepakaran kita. Kita memiliki strength di mana? Karena akan sulit kita bisa mempengaruhi masyarakat kalau kita tidak memiliki kepakaran. Kita harus memiliki sebuah expertise di suatu bidang. Bidangnya bisa apa saja. Bebas ya Pak ya? Bebas. Karena kalau kita tidak memiliki keilmuan yang sesuai dengan potensi kita, terus apa yang mau di-sharing? Iya juga ya. Terus apa yang mau di-influence-kan? Karena jelas bahwa yang namanya seorang influencer itu akan memberikan pengaruh. Berarti dia memberikan dampak kepada masyarakat. Ya, langkah baiknya dampak yang positif. Jangan dampak yang negatif. Nah, kita jadi harus mengetahui nih apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Agar kehidupan masyarakat itu menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jadi jangan ada maupun tiada kita, nggak akan ada sisi positifnya buat masyarakat.
Nah, disinilah hal yang harus kita kupas. Bagaimana menjadi seorang influencer yang memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Iya. Mungkin hal yang pertama harus dikupas ini Pak, niat gitu ya. Jadi influencer itu kita niatnya mencari uang atau apa Pak? Ya, nah, itu coba kita lihat dulu dari situ ya dari awal kan. Iya. Ya, karena kan segala hal itu dinilai dari niat kita ya. Nah, tetapi memang setelah kita sudah memiliki niat, nextnya apa? Itu yang lebih penting. Nah, kalau niat di sini memang ada dua kubu. Kubu yang pertama hanya mencari uang. Kubu yang kedua, uang itu hanya sekedar bonus dari hal yang dia berikan manfaat kepada masyarakat. Itu bukan menjadi tujuan utama uang itu. Nah, nanti masyarakat akan bisa menilai mana orang yang benar-benar menjadi seorang influencer yang bermanfaat bagi kehidupan mereka, mana yang tidak. Dan biasanya influencer yang tidak memberikan manfaat yang positif itu akan ditinggalkan. Jadi cepat dikenal dan cepat ditinggalkan juga gitu. Iya, benar. Karena masyarakat akan mengetahui apa yang diberikan orang tersebut ternyata tidak memberikan dampak yang positif bagi kehidupannya. Ya buat apa kan dia buang-buang kuota melihat YouTube gitu ya. Konten-kontennya gitu. Kalau tidak ada manfaatnya. Berarti kan masyarakat akan merasa, ya mohon maaf ya, tertipu. Dia sudah buang-buang kuota, akhirnya apa yang dia korbankan itu tidak memberikan dampak yang positif bagi kehidupannya. Nah, disinilah para influencer harus memikirkannya sebelum dia menyatakan dirinya menjadi seorang influencer. Jadi kalau menurut saya, gelar influencer itu bukan kita akui, tetapi masyarakat yang memberikan. Iya, mau tidak mau berarti harus ada yang bermanfaat untuk masyarakat. Ini iya. Gitu ya. Karena saya takutnya kalau kita ingin menjadi seorang influencer, bukan karena gelar yang diberikan oleh masyarakat akibat pengaruh kita yang positif bagi kehidupan mereka, malah kita hanya ngaku-ngaku saja, ini yang berbahaya. Karena pasti niat awalnya itu hanya mencari rupiah, bukan hal kebermanfaat yang masyarakat bisa dapatkan dari dirinya. Nah, di sini kita harus benar-benar melihat profesi influencer ini bukan hanya sekedar mencari uang, tapi lebih dari itu. Dia harus memberikan segala keilmuannya dia, potensinya dia yang dia miliki, itu untuk kebermanfaatan kehidupan masyarakat pada umumnya. Berarti beyond influencer. Beyond influencer. Oh, podcast kita kan beyond education. Beyond influencer ya Pak ya? Harus. Oh iya, tapi ada lagi nih yang harus dikupas lagi Pak. Influencer itu lahir karena kan ada beberapa hal ya, faktornya ada yang terkenal dan ada yang terkenal dengan popularitasnya, ada yang terkenal dengan kepakarannya. Iya. Nah, sebenarnya sih di Indonesia ini kan terkadang macam-macam ya Pak ya. Jadi masyarakat itu memandang bahwa saya pengen nih jadi seperti dia. Gitu kan, karena dia itu populer dan kawan-kawan. Tapi sebenarnya apa yang diharuskan influencer? Karena kalau misalnya kita mengandalkan popularitas kan, misalnya kita melakukan hal-hal apapun gitu, yang konten-konten negatif atau apapun, yang penting seru gitu, yang penting rame, bisa jadi populer. Atau memang kita harus tetap pada kepakaran kita dan tidak mengikuti konten-konten yang mencari kepopuleran gitu. Jadi tetap aja sama konten kita sesuai dengan apa yang kita bisa, tapi tidak harus menjadi seorang yang populer. Seperti apa Pak? Kalau menurut saya, kalau kita hanya sekedar mencari popularitas, itu akan terbatas waktunya. Karena suatu saat kita akan ada yang menggantikannya. Oh, jadi trendingnya berubah gitu. Iya. Oh iya, betul. Karena influencer gitu ya. Banyak orang yang melihat bahwa kalau ingin menjadi
influencer itu yang harus dibangun popularitasnya dulu. Punya media sosialnya banyak yang ngikutin. Iya. Dari situ kan ya kelihatan. Iya. Padahal kalau menurut saya itu adalah cara yang salah. Karena popularitas itu jangan kita jadi tujuan utama. Karena kalau kita jadi tujuan utama, kita akan melakukan segala cara agar kita populer. Apakah dengan kita memberikan konten-konten yang negatif, asalkan itu lagi viral, kita nggak peduli gitu. Yang penting kita populer, follower kita bertambah banyak. Nah, akhirnya kalau kita terus melakukan hal itu dan masyarakat akhirnya sadar bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya hanya sekedar mencari popularitas, ini akan menjadi senjata makan tuan bagi kita. Perlahan pasti masyarakat akan meninggalkan konten-konten yang nggak ada isinya. Nah, seharusnya popularitas ini itu hanya bonus dari apa yang kita berikan kepada masyarakat, sisi manfaat kita. Nah, ini yang jangan sampai kita, ya itu yang tadi Agung bilang, salah niat. Berarti bukan kepopularitasnya yang kita kejar gitu ya, tapi kebermanfaatan tetap. Kebermanfaatannya itu udah istilahnya hukum wajibnya. Karena kalau kita hanya sekedar mencari popularitas, apalagi cara kita sampai merugikan orang lain, misalnya kita dengan cara ngeprank lah, atau membuat hoax lah, sampah. Iya. Nah, ini kan akan jadi masalah di kemudian hari kan. Bener. Ada orang yang dirugikan, akhirnya kita dilaporkan ke pihak berwajib. Nah, jadi panjang kan itu kan panjang. Apakah kita mau, niat awal kita baik, kita ingin menjadi seorang influencer yang bisa memberikan dampak kepada masyarakat, tapi cara kitanya nggak benar. Nah, disinilah kita harus selalu melihat niat kita. Karena kalau kita tidak tulus dalam melakukan apapun itu juga namanya, kita akan selalu mencari hal-hal yang sifatnya keduniawian saja. Dan ini yang menjadi masalah. Iya juga ya, jadi kalau misalnya kita niatnya populer gitu kan, terus kalau misalnya nggak kecapaian, misalnya kayaknya langsung ini gitu, langsung drop. Iya, pasti langsung down. Iya, langsung down. Misalnya pengen jadi artis dadakan gitu kan, ada aja sih Pak ya yang jadi artis dadakan, misalnya dengan konten-kontennya yang aneh gitu, tapi dia tiba-tiba naik gitu kan. Yang banyak kan sekarang yang muncul tuh Pak. Iya, benar. Dengan, tapi dia cepat muncul, cepat tenggelam. Pastinya. Karena dia tidak memberikan karya. Iya, benar seperti itu. Karena sesuatu hal yang tidak memberikan dampak yang positif, itu pasti akan cepat tenggelam. Jadi influencernya nggak long last gitu kan? Benar. Padahal kan kita kalau ingin berbuat kebaikan, itu seharusnya istiqomah. Harusnya konsisten. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Nah, akhirnya apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat, masyarakat akan selalu mengingatnya. Nah, masalahnya kan kita sekedar hanya mencari popularitas, hanya sekedar ingin viral. Akhirnya kita membuat konten-konten yang tidak ada manfaatnya, agar masyarakat cepat mengenal mereka. Ini yang harus kita ubah pola pikir seperti itu. Kita harusnya apa nih yang kita bisa gali dari diri kita, sesuatu hal yang unik dari diri kita, dan itu kita bagikan ke masyarakat. Dan kita pun jadi nggak cepet bosan gitu Pak. Benar. Karena kita bukan nyari popularitas gitu kan. Iya. Kita niat kita ada ataupun tidak ada follower kita, kita nggak terlalu kecewa. Nah, iya Pak, bagi influencer pemula tuh ya, ketika dia misalnya membuat sebuah karya pertama gitu, kan video YouTube lah ibarat kata kita menggunakan platform YouTube atau Instagram. Nah, tapi kan kalau pertama-tama kan misalnya emang ketika udah capek-capek bikin video gitu kan, terus tiba-tiba capek-capek video terus kita udah kemana, tapi yang nonton itu sedikit gitu.
langsung kita Kayaknya itu langsung kecewa. down banget ya, influencer pemula seperti itu Pak. Apa yang harus dilakukan Pak seperti itu Pak? Ya cek lagi niat awal kita bagaimana. Hmm. Kalau niat awal kita ingin berbagi kepada masyarakat, Lanjutkan aja gitu ya. lanjutkan saja. Oh. Tapi kalau niat kita hanya sekedar mencari rupiah, nah ini yang jadi masalah. Pasti kalau rupiahnya nggak kita dapatkan, kita pasti cepat kecewa. Ini bukan hanya sekedar ini ya, kita berbicara profesi influencer ya. Profesi-profesi yang lain juga sama. Sama ya, rata-rata kayak gitu. Iya. Kalau kita niatnya salah, hanya sekedar mencari uang, ya, yang sifatnya hanya duniawi saja, pasti kita tidak akan memberikan yang terbaik. Nggak konsisten lah gitu ya. Benar, karena kita akan selalu berhitung. Betul. Gue rugi nih. Apa Ini cari yang lain gitu ya. Keuntungan buat saya apa nih? Saya melakukan hal ini. Iya benar. Sesuai nggak dengan hasil keringat yang saya sudah keluarkan? Nah, kalau nggak sesuai, dia pastinya akan males untuk melanjutkan kerjanya dia. Gitu. Begitupun juga dengan influencer. Jangan kita hanya melihat influencer yang sukses itu memiliki harta yang melimpah. Nah, iya maksudnya giveaway. Iya, tapi dia tidak melihat bahwa influencer yang sukses itu bagaimana dia memulainya. Apakah langsung dia banyak penggemarnya? Iya, semuanya juga dari nol Pak ya. Benar. Jadi yang pemula jangan kaget. Pasti butuh proses. Proses gitu ya. Iya betul. Nah, kita tahan nggak dengan prosesnya itu? Kalau kita ingin tahan, kita pasti harus mencari bidang yang memang kita benar-benar passionate. Ya. Kalau kita mencari bidang yang kita benar-benar passion, akhirnya kita bisa melewati segala ujian yang ada di tengah jalan. Oh iya, berarti gini Pak, apakah seorang influencer pemula itu harus mengikuti trending pada saat itu atau menjadi diri dia sendiri Pak? Jadi kadang-kadang kan karena ingin menjadi influencer gitu kan, harus menyesuaikan dengan zaman, maka trending seperti itu dia harus ikuti, ya kan? Atau dia tetap menjadi diri dia sendiri untuk menampilkan sesuai dengan apa yang dia kuasai gitu kan, ada trending seperti itu. Jadi bagaimana kalau Bapak, apakah harus mengikuti trending atau jadi diri sendiri Pak? Atau jadi diri sendiri. Ya kalau misalnya bisa dikombinasikan, mengapa tidak? Oh, maksudnya diri sendiri potensinya apa dikombinasikan dengan trending gitu? Iya, dengan tren yang ada saat itu. Iya benar. Jangan juga tapi kita memaksakan diri kalau tidak bisa dikombinasikan. Karena kadang kalau kita memaksakan sesuatu, padahal itu kayaknya tidak mungkin untuk dipaksakan, akhirnya kita akan melakukan sesuatu yang aneh gitu. Jadi kikuk ya jatuhnya. Iya. Jadi gokil gitu. Benar, pasti nanti masyarakat akan bisa menilai, wah ini konten abal-abal nih. Kok kayaknya maksain banget gitu. Iya. Padahal nggak sesuai sama jati diri kita. Jadi jangan sampai kita bukan misalnya komedian, tapi kita bikin konten komedian. Karena yang lagi trending komedian saat itu ya. Oh gitu ya. Kita cari sisi lain mungkin Pak lebih penting. Iya. Pasti akan lucu, padahal kita nggak memiliki jiwa yang lucu gitu. Malah yang ada jadi apa ya namanya? Masyarakat akan geli gitu melihat konten yang seperti itu. Nah, seharusnya seorang influencer itu bisa menjadi dirinya dia sendiri. Jangan kita bikin konten yang misalnya kita ikut-ikutan. Misalnya nih, atau Halilintar, seorang influencer yang penggemarnya banyak, terus rambutnya diwarna-warnain, terus kita ikut-ikutan. Banyak gitu Pak, ya sama-samain gitu kan. Kayak Atta, jadi mungkin dalam pikiran singkat dia ya, ketika seseorang itu banyak yang menyukai penampilan Atta, ya kita kan, harus sama biar yang suka sama Atta suka sama kita juga ya. Itu konyol. Berarti orang itu nggak punya jati diri. Nah ini jadi masalah kalau kita tidak memiliki jati diri. Karena nanti masyarakat akan melihat, wah ini orang yang joker gitu, hanya sekedar lelucuan gitu.
Nah, pasti akan cepat ditinggalkan. Carilah jati diri kita, keunikan kita yang bisa kita bagikan kepada masyarakat. Ya. Tapi juga jangan yang aneh-aneh gitu. Jangan sampai kita merugikan masyarakat juga dengan konten yang kita bikin. Ini yang jadi masalah nantinya. Ya, dan jangan juga konten itu merugikan kita juga. Pastinya, itu dampaknya pasti.